Mas Dikra. Selanjutnya langsung ke Bang Jumeri selaku panelis kedua. Bang Jumeri, disilakan tanggapan pertanyaan kepada dua narasumber. Mikrofonnya, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Habib selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tentu kalau kita berbicara soal politik, saya teringat sebuah kutipan yang mungkin bisa kita ambil dari kata-katanya Imam Ghazali yang mengatakan bahwa negara dan agama itu ibarat saudara kembar. Agama merupakan dasar dan negara adalah penjaganya. Negara tanpa agama akan runtuh dan agama tanpa kekuasaan yang menopang maka akan lenyap. Jadi dari kutipan ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya antara agama dan negara dalam hal ini dalam konteks politik tentu saja tentu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, baik secara berpolitik maupun bernegara maupun dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi terlebih dahulu karena saya kira pendidikan politik ini tentu sangat penting bagi kita, terutama bagi kelompok-kelompok milenial yang mungkin perlu banyak literasi politik, perlu banyak pendidikan politik yang mereka harus ketahui, apalagi dalam jangka waktu kurang lebih 2,5 tahun lagi akan segera diadakan pesta demokrasi terbesar pada Republik kita. Jadi kita selaku kaum intelektual, baik pelajar, kemudian mahasiswa dan akademisi ini tentu berperan penting lewat mimbar-mimbar diskusi yang diinisiasi oleh kawan-kawan dari Enigma School ini tentu sangat menarik dan juga jarang dibahas. Apa tadi sudah dikatakan jarang dibahas, terutama dalam ruang lingkup mahasiswa Indonesia di Sudan pada saat ini khususnya, dan lebih umum lagi mungkin pada kelompok-kelompok mahasiswa yang berada di Timur Tengah, juga Afrika seperti itu. Jadi ini sebuah diskusi dan diskursus yang tak akan pernah habis dan digali dan dikaji, terutama jika kita berbicara soal politik, kemudian ketika kita berbicara soal Islam, apalagi kita berbicara tentang soal politik Islam dan Islam politik itu sendiri, tentu bakal mendapat kajian yang jauh lebih luas dan lebih intensif lagi seperti itu. Maka saya kira sangat relevan jika dikatakan bahwa al-Islamu sholihun di kulli zaman wan makan, bahwa Islam itu sangat relevan dengan setiap segi dan dimensi kehidupan, baik Islamnya itu sendiri sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maupun segala turunan-turunannya berupa aturan dan norma-normanya. Sehingga relevansi agama Islam ini sangat adaptif, bahkan dalam lingkup politik dan kebangsaan, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat sebenarnya pesta demokrasi kita itu, kalau cara awam ya, kita lihat tampak masih lama sebenarnya, kurang lebih 2,5 tahun lagi, atau 29 bulan ke depan kan. Tapi dirasa lama ya karena hitungan bulannya tampak lebih jauh seperti itu kan. Tapi bagi mereka yang mungkin bagi partai politik, bagi calon-calon mungkin akan nanti duduk di lembaga-lembaga legislatif, saya kira itu waktu yang sebentar karena memang tak mudah untuk membangun popularitas dan mendongkrak elektabilitas itu sendiri. Itu mungkin pembukaan dari saya. Namun sebelum jauh membahas ini, saya tertarik pada tema yang diangkat oleh Enigma School ini terkait eksistensi parpol Islam 2024 mendatang ya. Jadi saya tertarik pada kata eksistensinya pada tema ini. Sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan atau menafsirkan kata eksistensi di sini? Apakah makna eksistensi di sini adalah ketika sebuah parpol atau ketika calon legislatif dari masing-masing parpol
mereka bisa meraih kursi, kemudian duduk di Senayan, duduk di parlemen seperti itu. Atau kata eksistensi ini sendiri sebenarnya merujuk pada kata-kata yang sebenarnya seperti hilangnya Partai Masyumi dari perpolitikan bangsa kita, atau kembalinya NU ke Hito, yakni sebagai gerakan sosial keagamaan seperti itu. Ini saya kira perlu ada definisi ulang, perlu kita, saya kira. Atau bisa jadi seperti masih ada, tapi bisa kita bilang seperti wujuduhu keadamihi, seperti itu kan. Ada dan tak adanya itu seperti nggak ada. Itu mungkin diakibatkan karena tidak tercapainya kursi di DPR, seperti itu. Jadi ketika kita berbicara eksistensi parpol Islam mendatang, saya kira maka tentu tidak akan lepas dari pasang surut dinamika politik Islam di Indonesia, mulai orde baru, maksudnya mulai orde lama, hingga fusi parpol yang seperti yang dikatakan tadi, yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto, hingga lahirnya gerakan reformasi. Dengan munculnya setelah gerakan reformasi ini, mulai muncul partai-partai Islam yang jauh lebih banyak lagi. Tentu jika kita membahas soal ini akan sangat menarik, dan kita juga akan melihat tantangan dan perannya di Indonesia ke depan bagaimana, terutama jika kita berbicara dalam konteks sebenarnya parpol Islam ini sebenarnya punya romantisme sejarah terkait kejayaan perolehan suara pemilih di masa lalu. Begitu saya kira. Jadi bagaimana ketika itu parpol Islam seperti Masyumi dan Partai NU meraih suara sangat signifikan. Begitu juga ketika terjadi apa yang dikenal hingga saat ini sebagai sebuah poros tengah yang diinisiasi juga oleh parpol-parpol yang notabene berbasis Islam seperti itu kan, ketika parpol-parpol Islam ini mampu mendudukkan Gus Dur menjadi RI 1 pada 1959 yang lalu. Namun ketika kita tarik dalam konteks pemilu 2024 mendatang, apakah romantisme kejayaan dan persatuan parpol Islam ini bisa berulang seperti itu? Apalagi dari apa yang disampaikan tadi, baik dari Ibu Ukhria, kemudian dari Pak Hazza, bahwa dari berbagai hasil survei juga serta kalkulasi kolektif bisa dibilang bahwa hasil pemilu parpol Islam ini condong merosot seperti itu kan, hanya berkisar paling tinggi itu ya di antara kisaran 30% seperti itu, dan tidak pernah lebih, tidak pernah mengangkat dalam setiap pemilu. Bahkan dari setiap pemilu, apalagi balik ke masa orde lama, sebenarnya kita parpol Islam tidak benar-benar memenangi pemilu seperti itu kan, karena yang juara satu bisa dianggap partai berbasis nasionalis ya. Maka saya mungkin akan flashback, akan melihat ke belakang dulu bahwa Soekarno dalam risalahnya yang berjudul Islamisme, kemudian Nasionalisme dan Marxisme, ingin menjadikan 3 kekuatan besar ini untuk membangun negeri, tentunya untuk membangun Indonesia, karena percaya bahwa ketika 3 kelompok ini bergabung, maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat super, seperti itu harapannya kan. Tapi tentu ini tidak sesuai dengan kualitas masyarakat Islam di Indonesia. Jadi saya kira kalau kita berbicara tentang romantisme sejarah ini, maka jika dilihat sebenarnya kejayaan Masyumi yang terjadi pada 1955 pada tahun 1955, misalkan kita itu sebenarnya karena memang situasi dan kondisi tertentu. Jadi bisa dibilang perang ideologi, yaitu perang antara komunisme, Islamisme, dan nasionalisme. Apalagi kejayaan Masyumi ini saya kira punya peran penting juga dari lahirnya tokoh Muhammad Nasir yang kita kenal sebagai Bapak Mosi Integral seperti itu kan, yang menyatukan negara kesatuan Indonesia yang awalnya negara Indonesia Serikat seperti itu menjadi sebuah negara kesatuan. Saya juga mungkin akan berbicara sebagai awal ya, bahwa sebelum berbicara terkait eksistensi parpol Islam pemilu mendatang, maka perlu pula kita pertanyakan, kira-kira masih relevankah mendikotomi atau bahkan mempertentangkan antara partai agamis dan nasionalis? Tentu pertanyaan ini menurut saya cukup penting, karena dari pertanyaan inilah kita dapat memposisikan
sebenarnya berada dalam kelompok mana kita dan bagaimana peluang parpol Islam dalam pemilu yang akan datang. Karena sepengetahuan saya dari beberapa referensi yang saya tahu bahwa sebenarnya kelompok politik itu setidaknya terbagi ke dalam 3 kelompok untuk memahami sebuah politik dalam situasi kebangsaan atau hidup bernegara. Yang pertama kita mengenal ada dengan sistem politik yaitu integralistik. Sistem politik integralistik ini yaitu sebuah sistem yang menganggap bahwa politik dan agama itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya ada kemungkinan bahwa sistem ini menganggap bahwa suatu negara maka harus diterapkan sesuai dengan agama yang dianut. Misal di konteks negara Indonesia kita berbicara Islam, maka sistem ini mengatakan bahwa Indonesia itu harusnya menganut sistem Islam seperti itu. Dan saya kira kita semua tahu bahwa yang menganut sistem integralistik ini ada di antaranya teman-teman kita dari HTI, bahkan mungkin juga ada di antaranya dari FPI seperti itu. Kemudian yang kedua ada sistem sekuler yang tentunya kita pahami bahwa ingin memisahkan antara agama dan urusan politik. Jadi kalau soal agama sudah deh kita buang, kita singkirkan jauh-jauh. Ngapain bawa-bawa politik ke dalam bawa agama ke dalam politik seperti itu kan. Jadi mereka sangat tidak setuju bahwa jika urusan negara, urusan berbangsa itu dikaitkan atau tidak bisa dilepaskan dari agama. Makanya mereka yang berpaham sekularisme ini condong bahwa agama itu ya justru akan menghambat pembangunan sebuah negara seperti itu. Kemudian dalam kelompok terakhir kita mengenal kelompok komplementer, yaitu sebuah kelompok yang sebenarnya bisa kita bilang itu menengah. Kelompok menengah yang saya kira beragama boleh, kemudian tidak juga sekuler seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari definisi 3 kelompok ini, kita lihat bahwa sebenarnya kita ini kaum muslim sebenarnya kan kelompok yang komplementer sebenarnya, yang condong dikatakan oleh Pak Haza tadi juga sebagai Islam yang moderat sebenarnya kan, yang memang saat ini sedang digaung-gaungkan juga oleh pemerintah saat ini. Bagaimana supaya kebangsaan kita, keagamaan kita di Indonesia ini lebih moderat lagi seperti itu. Nah, karakteristik Islam moderat ini, saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pakar politik juga ya, oleh Bapak Yudi Latif yang dalam tesisnya diberi judul sekularisasi dan islamisasi, bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak akan sepenuhnya diislamkan, tapi juga tidak akan pernah bisa sepenuhnya disekulerkan seperti itu. Jadi sangat cocok dengan kelompok komplementer tadi, sekuler tidak, namun Islam banget juga tidak seperti itu. Dan ketika kita berbicara soal politik juga, terutama parpol yang asasnya mengasaskan diri sebagai parpol Islam, berbasis masa Islam, jika kita mau jujur melihat sebenarnya parpol di Indonesia ini tampak tidak terlalu jelas benang merah atau perbedaan antara mana parpol yang berbasis nasionalis, mana juga parpol yang berbasis agamis seperti itu kan. Nah, akibat dari ketidakjelasan ini tentu mempengaruhi. Bang Dimas 1 menit lagi. Mohon maaf ya. Siap. Masih Mas. Siap Mas. Mungkin saya langsung loncat ketika mungkin berbicara dalam konteks pemilu 2024. Kita melihat sebenarnya wacana itu sudah ada ya. Wacana itu sudah ada seperti yang dibilang tadi bahwa wacana untuk membuat poros baru ini, poros Islam ini sendiri sudah mulai diinisiasi, terutama oleh partai kemarin itu PKS sama P3 ya. Yang kemudian juga ada gayung bersambut juga yang tampaknya punya tanggapan positif juga dari PBB, kemudian dari PKB yang kemungkinan jika memang ini partai politik berbasis Islam ini berdiri, tentu akan sangat
kita sebagai Muslim, walaupun sebenarnya akan sangat sulit ya, karena secara ideologi, secara platform juga sangat jauh berbeda, walaupun sebenarnya kita lihat basisnya basis Islam, tapi kepentingannya, nilai-nilai pragmatisnya juga jauh lebih tinggi seperti itu daripada ideologinya itu sendiri. Jadi memang anomali sebenarnya ketika sebuah negara seperti Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya itu hampir 87% Muslim atau 230 juta lebih Muslim, tapi justru partai-partai Islam ini tidak pernah menang dalam kontestasi pemilu seperti itu kan. Tidak jauh dari 30% itu tadi. Nah, tentu menjadi pertanyaan, kenapa parpol Islam tak mendominasi suara nasional kan? Ya mungkin faktor tidak munculnya figur atau figur yang kuat dan pemersatu seperti itu kan. Walaupun sebenarnya saat ini kita lihat figur itu sebenarnya sudah ada, tapi ketika kita berbicara kontestasi pemilu nanti, kita ketika berbicara figur yang kuat dianggap sebagai pemersatu, maka akan diserang lagi oleh isu-isu polarisasi seperti itu, bahwa kelompok ini kelompok nasionalis, kemudian kelompok ini kelompok Islam seperti itu kan. Jadi akan sangat sulit bagi kita untuk pada pemilu yang akan datang menghindari polarisasi ini sendiri kan. Apalagi sekarang juga mulai muncul banyak baliho segala macam kan, seolah-olah yang menggambarkan diri sedang membranding diri bahwa mereka juga sangat Islami sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya katakan tadi bahwa hampir tidak ada bedanya antara partai berbasis nasionalis dan agamis, karena seperti dibilang tadi itu juga sebenarnya PDIP juga yang dianggap sebagai spektrum kiri, yang dianggap sebagai partai kiri kan, yang sekuler. Ya ada Baitul Muslimin Indonesia itu tadi yang menjadi wadah bagi Muslim di Indonesia, terutama khusus bagi mungkin kader-kader mereka seperti itu kan. Saya kira mungkin sedikit itu saja dulu Mas Habib dari saya. Jika memang diperkenankan untuk bertanya, saya ada 2 pertanyaan yang mungkin saya ajukan juga untuk masing-masing pemateri. Jadi mohon izin Pak Haza juga Bu Huria, mungkin saya ingin mempertanyakan terlebih dahulu kepada Pak Haza terkait politik Islam di Indonesia yang terkesan menakutkan dan bahkan cenderung diartikan bahwa dan dipahami secara sempit bahwa parpol Islam ini mempunyai tujuan untuk membentuk hukum syariah, bahkan membentuk sebuah khilafah. Lalu pertanyaannya kepada Pak Haza ya, kira-kira sebenarnya bagaimana seharusnya konsep dan manifestasi politik Islam kita di Indonesia seharusnya dilakukan. Kemudian saya juga tadi sudah mencatat juga apa yang disampaikan oleh Ibu Huria. Saya ingin menanyakan terkait basis elektoral ya. Jadi tadi saya melihat ada istilah single dominan yang kurang lebih saya tangkap bahwa misal di suatu daerah itu partai tertentu yang unggul. Nah, saya tarik dalam konteks pemilu nanti, misalnya kita anggap saja khususnya di daerah-daerah timur kan, seperti Papua, kemudian NTT. Kita lihat sebenarnya kebanyakan mereka juga tidak beragama Muslim seperti itu kan. Lalu pertanyaan saya, kira-kira bagaimana kira-kira parpol Islam meraup suara khususnya atau mengkaderisasi, melakukan pengkaderan terhadap wilayah-wilayah yang sebenarnya secara kalau kita lihat perbandingannya secara keagamaan sebenarnya condong lebih minoritas Muslimnya. Nah, kira-kira apakah parpol ini tetap akan melakukan kaderisasi, melakukan mungkin pencalonan legislatif, atau dibiarkan sama sekali seperti itu. Mungkin itu saja Mas Habib. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari panelis Bang Diki yang luar biasa. Ada 2 pertanyaan langsung saja.